Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fi kitabil aziz, berfirman Allah dalam kitab yang aziz, yang perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu, wa antasumu khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahuinya. Bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, jamaah sholat tarawih Masjid Al-Mu'minah, kita teruskan kajian puasa pada untung kemarin. Kita lanjutkan. Kalau Allah berfirman seperti itu, maka akan terjadi. Karena hukum alam itu sunatullah, itu Allah yang menentukan di alam semesta. Itu menurut informasi di dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, Allah melahirkan ayat-ayatnya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan di surat Al-Baqarah tentang puasa 184, Allah menuntut puasa itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahui. Puasa itu nggak menyulitkan menurut kita. Diperuntukkan orang yang normal, yang nggak ada rumah sakit, boleh tidak puasa. Jadi musafir, dehidrasi, boleh tidak puasa. Kalau seorang wanita yang sudah balik menstruasi, boleh tidak puasa, tapi harus mengganti. Bagi yang dapat, semua bisa membayar fidyah. Namanya yuridullahu bikumul yusra wa yuridullahu bikumul yusra. Pada hukum yang kemarin, seorang profesor Mubilah PhD, kepala litbang gizi dulu namanya Dokes Departemen Kesehatan, sekarang Kemenkes, pernah meneliti soal ini. Yang diteliti itu aspek-aspek variabel-variabel. Satu, kebugaran. Dua, tentang ketahanan tubuh, imunitas. Terus juga bisa mencegah terjadinya mutasi sel menjadi kanker. Hasilnya saya singkat saja, 85 sampai 90% bersifat positif, meningkatkan imunitas, ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh itu punya ketahanan seperti TNI dan Polri itu. Ada TNI AD, AR dan sebagainya. Ketahanan tubuh kita juga sama seperti itu. Imunitas namanya. Sehingga kita bisa bugar. Ya. Dan terhadap kanker, penyakit kanker itu bisa kita cegah. Tapi beliau tidak bisa menjelaskan mekanismenya seperti apa secara biokimia, kimia makanan atau fisiologi waktu itu. Belum dapat. Baru pada 3 November 2016, seorang ilmuwan Jepang, Profesor Yoshinori Otsumi, menjelaskan tanpa makan dan minum 12 jam, sama kayak puasa itu bisa mengaktifkan
Auto-pagi. Hebatnya itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya sistem. Itu firman. Kita abad 21 menunjukkan bahwa ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu gizi, ilmu apotek dan farmasi seluruh dunia mengakui bahwa tubuh kita itu dibentuk oleh sistem dibentuk oleh organ, ada organ paru-paru, organ macam-macam. Setiap orang ada itu pabriknya. Pabrik kita untuk dapat energi, pabrik kita untuk menyusun sel-sel tubuh kita. Organ disusun oleh jaringan, jaringan disusun oleh sel, dan sel disusun oleh molekul asli dari makanan kita. Itu disusun juga dari atom. Itu intek sains abad intek 21. Luar biasa kan? Profesor Yoshinori Ohsumi dari Jepang menjelaskan autophagy itu proses. Selama kita hidup gak pernah gak makan. Selama hidup kita mulut itu ngunyah terus. Usus giling. Peredaran darah ngangkut. Cacat gizi yang sudah dimetabolisme di seluruh tubuh besar tubuh. Ilmunya sudah disebutkan. Anatomi, fisiologi, biokimia dan kimia makan. 3 body of knowledge kita sudah cukup jelaskan. Luar biasa. Tentu ada hal-hal yang juga bisa merusak sel tubuh kita. Allah membuat sistem yang namanya autophagy. Sel-sel yang rusak itu bisa dirombak dengan sistem autophagy. Dirusak molekul proteinnya, dirusak karbo dan sebagainya. Untuk apa? Lemaknya. Untuk di metabolisme, dimobilisasi untuk kepentingan tubuh kita lagi sendiri. Jadi sel-sel yang rusak yang tadinya cenderung menjadi kanker, nggak jadi. Jadi manfaat untuk tubuh kita. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik jika kamu sekalian mengetahui. Jadi yang nggak puasa seorang muslim, seorang mukmin rugi besar. Alam sudah memberi contoh. Ular bergerak dengan apa ular? Bergerak dengan kulit sisinya. Waktu dia sudah susinya haus untuk bisa membuat kulit baru. Kalau anjing melungsungi berganti kulit, maka dia puasa. Terjadi rontok kulitnya, dia keluar dari kulit lama, kulitnya baru, sehingga dia nyari rezeki makan kejar tikus lebih gesit. Metabolisme ulat jadi kupu-kupu. Ulat itu jalan seperti ini. Dia lari dari ranting ke ranting, dari daun ke daun, makan selesai. Ketika dia kenyang, dia membuat kepompong, disitulah dia puasa. Dari kaki yang kecil jalan cuma beberapa senti aja, beberapa waktu. Keluar jadi sistemnya yang dari kaki kecil itu menjadi sistem sayap. Keluar kupu-kupu yang jauh lebih bisa terbang, menghirup nektar madu di sari bunga. Udah nggak makan daun lagi. Regenerasi sel-selnya membentuk jaringan
baru, membentuk sistem baru, sistem terbang. Sistem terbang, subhanallah, sistem itu sangat diperlukan regenerasi sel yang cukup hebat. Caranya apa dia? Setelah kenyang dia puasa jadi kepompong. Kepompong itu yang membuat regenerasi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa anta sumu khairakum in kuntum ta'lamun. Jadi seperti itu. Masih menolak perintah Allah, gak mau mengerjakan puasa, panggilan Allah yang mesra untuk orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajibkan bagimu untuk berpuasa, saum. Alladzina amanu, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang yang diwajibkan orang soleh sebelum kamu. Tujuannya yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi saya tutup. Yang saya uraikan tadi itu adalah manfaat jasmani. Manfaat apa? Jasmani. Tapi tujuan utama bukan hanya jasmani. Silakan Anda dapat kesehatan. Bahkan rugi cuma dapat lapar dan nggak ada. Hadisnya ada. Rugi. Tuntunannya Rasul dilanggar. Nggak niru Rasul, niru mau nafsunya sendiri. Nggak dapat. Kesehatannya nggak dapat, cuma lapar dan nggak ada. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ada manfaat kejiwaan, ada manfaat rohani untuk taat sama Allah. La'allakum tattaqun. Tujuan kami itu. Nanti kita akan kupas di kultum berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.